selamat malam. Bagaimana nih kabar kalian? Setelah 4 bulan kita nggak ketemu, ini pasti sudah banyak sekali rindu yang menumpuk untuk melihat apa yang terjadi di lintasan saat rider andalan kita sedang berlaga. Tenang saja, di malam hari ini rindu kalian ini akan terobati karena kualifikasi MotoGP Trans 7 kembali lagi menemani Anda bersama saya, Enji Ang. Tentunya, apakah Enji sendirian? Tidak. Enji selalu ditemani dengan partner yang luar biasa malam hari ini, Taufik Hidayat. Halo Taufik, gimana kabarnya? Baik Enji, 4 bulan ya? 4 bulan, cukup lama. Alhamdulillah baik juga. Benar. Pasti sudah banyak yang ingin diceritakan. Pasti ya. Apalagi untuk musim yang baru 2021. Musim baru. Ini ada dampaknya dari 2020 regulasi yang berubah karena pandemi ya, kita sama-sama tahu ya. Betul. Dan sekarang ini regulasinya itu bisa dibilang sedikit lebih longgar daripada 2020, benar Ya, begitu? betul. Regulasi apa sih yang berubah? Jadi kayak misalkan mesin sendiri itu untuk boleh dibilang pabrikan non konsesi seperti Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki dan yang baru KTM itu menggunakan mesin basis 2020. Jadi mesinnya persis sama, walaupun yang lainnya boleh berbeda, kayak fairing, sasis, swing arm dan sebagainya. Gitu. Selain itu katanya juga ada regulasi mengenai track limit. Itu maksudnya gimana sih, Taufik? Jadi track limit itu yang sering banget diperdebatkan sebenarnya di gelaran-gelaran MotoGP yang lalu, dimana kapan seorang pembalap dinyatakan keluar dari limit track yang berwarna hijau-hijau itu. Nah tahun ini itu semakin diperketat, dimana hanya kalau kita ketemu satu ban aja keluar dari track limit, maka itu dinyatakan sebagai melampaui dari track limit sehingga lap time-nya dihapus. Dan yang lebih menariknya lagi, tahun ini Dorna sebagai penyelenggaranya menambahkan sisi high-tech-nya di situ dengan menambahkan sensor tekanan. Jadi nggak hanya menggunakan mata ya, karena biasanya selama ini dia menggunakan race director melihat dari foto dan video. Kali ini dia nggak pakai lagi, dia pakainya sensor. Jadi otomatis. Jadi pada saat ban menyentuh sensor tekanan tersebut, dinyatakan track limitnya dilewati dan langsung lap time-nya langsung dibatalkan. Oke, ini baru pertama ada di 2021 ya. Kalau 2020 kayaknya Loselni kemarin sempat absen ya gara-gara yang pandemi itu. Iya. Nah, kemarin katanya nih sedikit berdebu gitu ya dan angin juga banyak. Sekarang gimana nih Taufik? Betul. Terutama waktu tes pramusim dan di hari terakhir, dan ini tuh cukup banyak istilahnya agak sedikit mengecoh beberapa pabrikan seperti kayak Suzuki yang menyiapkan sebenarnya beberapa ban soft untuk mereka time attack atau melakukan simulasi race di hari terakhir, namun akhirnya terjadi kayak badai debunya masuk, dan kalau debu udah masuk dipastikan kayak grip hilang, terus habis itu berbahaya juga sih. Dan sepertinya sih kalau melihat dari forecast sampai race ini aman. Oke, ingat nggak Taufik, siapa sih yang merajai di Qatar ini? Nah, kalau kita 5-10 tahun? Yang pasti sih bukan Marc Marquez ya. Karena Marc Marquez boleh dibilang, walaupun kita kalau dengar Marc Marquez itu udah jago banget ya, dibilang dari mulai semenjak dia rookie di tahun 2013 MotoGP. Namun pada dasarnya dia hanya sekali juara di sini, gitu ya, itu tahun 2014 di tahun keduanya dia. Gitu. Dan kalau dibilang kalau memang dari tahun ke tahun, terutama di tahun-tahun terakhir, memang ya boleh dibilang dua pabrikan yang bisa banyak berbicara di sini, kayak misalkan Yamaha dan Ducati terutama. Selain siapa yang sering banget menang di Qatar ini, Taufik ingat nggak sih best moment yang terjadi di sirkuit Qatar ini? Yang mana tuh? Saya masih ada banyak nih, maksudnya banyak tahun banget berapa, ya? tahun berapa Tenang. Karena tim dari kualifikasi MotoGP Trans 7 sudah menyiapkan untuk kita semua, termasuk untuk GP Mania. Silahkan disimak yang satu ini. Seru banget nih nostalgianya di best moment Qatar. Ya udah, Enji mau pakai masker dulu karena kami di sini mengikuti dengan taat protokol kesehatan. GP Mania jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. GP Mania, jadinya line up itu sudah keluar, nama-namanya sudah ada. Ada nama Marc Marquez, tapi kenyataannya ternyata untuk seri perdana ini dia tidak hadir, digantikan kembali oleh Stefan Bradl. Nah, update dulu dong Taufik, ini kondisinya Marquez gimana sekarang? Memang sangat tidak memungkinkan ya untuk jadi memang dimulai dari setelah dia melakukan tes kesehatan dan dinyatakan bahwa perkembangan dari luka dan juga proses perbaikan dari humerus kanannya itu udah cukup baik, sehingga dia diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menguras fisik. Makanya setelah itu dia langsung menggunakan motor kecil
pengetes di sebuah sirkuit kecil, track kecil di Spanyol, lalu dilanjutkan dengan 2 kali menggunakan MotoGP jalanannya Honda, yaitu RC213 VS, baik di Catalunya maupun di Portimao ya. Lalu setelah itu kita kan semua hampir kayaknya mungkin nih akan turun di seri pertama, namun akhirnya berdasarkan suggest dari dokter dan segala macam, akhirnya Marc Marquez lebih memilih untuk absen. Kemungkinan di 2 Qatar 1 dan Qatar 2 bahkan. Berarti bukan di 2 seri pertama ya berarti? Di 2 seri pertama, Qatar 1 dan pekan depan di Qatar 2. Gitu. Kalau kita bilang ya, sekarang ini partnernya Marquez sendiri juga sepertinya gimana nih peluangnya mereka? Apakah mereka bisa menyamakan kedudukan bersama dengan Marquez, mengangkat poinnya Honda, atau mungkin mereka jadi menang yang ada di untuk seri perdana ini? Kalau kita lihat ada Pol Espargaro, ada adiknya juga, ada Alex Marquez, ya kan, ada Takaki misalnya, gimana? Nah, jadi yang menarik di Honda tahun ini adalah mereka kembali lagi ke platform di mana semua pembalap Honda itu menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama. Jadi semua motor yang dipakai baik nanti oleh Marc Marquez, oleh Pol Espargaro, ada adiknya Alex Marquez dan juga Takaki Nakagami itu menggunakan motor spesifikasi 2021 yang sama. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Sehingga ini akan mempercepat development dan juga ini menandakan bahwa ada kemungkinan bahwa Honda tidak lagi Marquez sentris di tahun ini. Kenapa? Karena dengan Marquez sentris mereka hasilnya ya seperti tahun lalu, di mana gitu ya? Artinya semua, karena motor itu basisnya developmentnya itu mengarah banget ke Marquez, sehingga dia seperti kayak hampir melupakan pembalap-pembalap lainnya. Jadi pembalap-pembalap lainnya agak susah, dan sepertinya cukup positif jika kita melihat hasil dari tes pramusimnya Pol Espargaro yang boleh dibilang impresif banget, dan kita bisa lihat dari free practice 1 sampai free practice 3 ini bahkan dia langsung masuk ke posisi top 10 sehingga dia bisa langsung masuk ke kualifikasi kedua. Padahal ini harusnya menjadi momen di mana Pol Espargaro bisa mencontek bagaimana gaya agresifnya Marquez sendiri untuk mengendarai motor itu ya. Dan memang kalau dilihat, memang kalau kita belajar bagaimana Pol Espargaro dan Marc Marquez kan pernah jadi perseteru utama dan bahkan pernah jadi teammate juga dulu waktu di kelas-kelas kecil, dan memang karakternya ini boleh dibilang sama-sama agresif gitu ya. Jadi waktu Pol Espargaro dia pakai motor Yamaha, dia tidak pas. Kenapa? Karena gaya dia agresif, sementara gaya motor Yamaha itu boleh dibilang ya agresif tetap, tapi dia tidak bisa dibawa seagresif. Berarti kalau yang sekarang kemungkinan besar sangat cocok dong. Kalau saya sih melihatnya bahwa Pol Espargaro lebih cocok di motor Honda dibandingkan dengan motor yang terdahulu di Yamaha atau mungkin di KTM. Kalau KTM kan mungkin karena developmentnya masih sangat muda. Nah, sekarang Honda ini ada memiliki perubahan teknis nggak sih? Kalau dilihat, memang kalau kita lihat dari tahun lalu itu misalkan sasis ya. Kalau mesin kan udah pasti sama dengan tahun yang lalu. Kalau sasis tahun lalu kita bisa melihat bahwa beberapa sasis itu ada kayak strength untuk penguatan di daerah sasis dengan menggunakan karbon, tapi tahun ini itu hampir boleh dibilang itu full nggak ada karbonnya. Artinya sasisnya sudah didesain dengan fleksibilitas yang sama jika kalau dipakein tempelan-tempelan karbon. Artinya kayak gitu. Berarti akan kita lihat ya bagaimana rider dari Honda ini bisa mengendarai yang katanya motornya Marquez banget. Yuk kita saksikan kualifikasi pertama. Sabar dulu ya GP Mania, babak kualifikasi pertama masih akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Ngomong-ngomong soal perubahan, tadi katanya ada yang berubah soal motornya secara teknis, tapi ada juga yang timnya nggak berubah di saat yang lain berubah, yaitu Suzuki. Kenapa demikian? Sangat yakin nih sepertinya Suzuki dengan pemilihan rider. Ya, kalau dilihat memang pemilihan rider dari tahun lalu sudah mulai nyetol ya. Kalau dibilang baik Joan Mir yang terlihat lebih dewasa, kita bisa lihat bagaimana dia menentukan strategi pada saat di race weekend itu boleh dibilang cukup baik. Dan kalau kita lihat dari tes pramusim dan juga beberapa sesi free practice di hari Jumat dan hari Sabtu, terlihat juga memang motornya sendiri terlihat tidak banyak perbedaan bila dibandingkan dengan tahun 2020. 2020 Suzuki juga nggak berubah kan sebenarnya. Suzuki GSX RR, karena biasanya kan kalau minimal
kalau pabrikan-pabrikan lain walaupun mesinnya sama, dia memperbaiki atau merubah di bagian aerofiring atau misalkan di sasis ya, atau di swing arm dan segala macam. Tapi kalau Suzuki hampir kelihatan beda. Tapi kalau kita mau melihat lebih dalam, itu memang ternyata di bagian sasis, terutama sasis utama atau mainframe-nya itu banyak yang berubah dari Suzuki. Karena kalau tahun lalu sama seperti Honda, di mana kalau ada sedikit beberapa daerah yang diubah jenis kekakuannya dengan menempelkan beberapa tempelan-tempelan dari karbon, dan tahun ini tuh mereka menghitung ulang sehingga mereka langsung casting atau membuat sasisnya itu sesuai dengan tingkat kekakuan dari sasis yang dibutuhkan. Mir sendiri sasisnya pakai yang lama atau yang baru? Udah pakai yang baru. Udah pakai yang baru. Cuman memang sekilas bentuknya akan sama dengan tahun yang lalu. Oke, jadi kalau nggak diperhatikan baik-baik tuh kayaknya nggak ada yang berubah. Tapi kalau kita lihat misalkan dari dalemannya ya, dari platform metalnya, dari bahannya itu ada yang berubah. Pasti ada yang berubah ya. Nah, katanya Mir ada yang tidak ditemukan nih. Katanya ECU-nya katanya tidak ditemukan sejak 2020 atau gimana sih? Ya, jadi memang pada dasarnya permasalahan dari Suzuki dari tahun 2020 itu adalah di lap time pada saat dia time attack gitu ya terutama, dan itu permasalahan sehingga kita jarang banget bisa melihat Suzuki bisa ada di front row pada saat kualifikasi. Betul. Karena memang ini lebih ke pilihan mau durable pada saat race atau kenceng pada saat lap time attack pada saat kualifikasi, dan mereka lebih memilih ke bagaimana mereka bisa durable pada saat race yang panjang. Sehingga boleh dibilang tahun lalu Suzuki adalah motor yang boleh dibilang balance, tapi tetap ada kekurangannya, yaitu pada saat time attack. Oke, jadinya ya memang kita bisa ngebaca sebenarnya dari yang kemarin-kemarin ya, apalagi tidak begitu banyak yang berubah. Nah, ngomong-ngomong yang tidak banyak berubah, Yamaha sendiri kalau kita melihat sepertinya kalau sekilas juga nggak banyak yang berubah, padahal banyak ya Taufik ya? Banyak banget ya, kalau kita lihat dari apa yang dihadirkan oleh Yamaha, terutama dengan jika kita melihat lagi dengan problem-problem yang lalu, termasuk problem dari valve atau clap, itu kita bisa lihat misalkan pertama sasisnya itu boleh dibilang baru banget, dan bersyukurnya pembalap-pembalap yang menggunakan Yamaha yang baru ya 2021 dengan mesin 2020 seperti Vinales, Quartararo dan Rossi itu tanggapannya positif terhadap sasis yang baru ini. Dan ada beberapa sedikit perubahan-perubahan kayak misalkan di spakbor depannya yang memungkinkan bahwa ban depan bisa lebih dingin, itu juga akan membuat race akan jadi lebih menarik. Wah, masih banyak sih pengen ngobrolin tentang Yamaha, apalagi tentang katanya ada satu orang yang tidak kedapatan motor baru, tapi tunggu dulu. Ini adalah waktunya kita mempersilahkan GP Mania untuk kembali menyaksikan babak kualifikasi ini, Di. Halo. GP Mania yang nonton sekalian pengen hadiah jutaan rupiah, caranya gampang banget, langsung aja cek di akun Instagram kami di @officialmotogpt7 atau di Twitter kami di @trans7gp. Ikuti syarat dan ketentuannya, menangkan hadiahnya. Juga jangan lupa, sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan live race. Nah, handphone kamu jangan jauh-jauh karena nanti juga bakalan ada kuis QR Code. Ikutan juga pastinya ya. Nah, kalian seharusnya sekarang jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan kembali menyaksikan keseruan babak kualifikasi kedua. Melanjutkan pembahasan yang tadi sempat terputus tentang Yamaha, ada satu rider yang tidak kebagian masalah motor baru 2021, yaitu Franco Morbidelli. Ini apakah kita harus mengasihani atau kita semakin optimistis bahwa dia bisa, Taufik? Jadi pada dasarnya Franco Morbidelli memperoleh Yamaha Spec A, bilangnya seperti ini, yang berbasiskan motor 2019 versi terakhir Valencia 2019, itu lebih dikarenakan masalah finansial pada dasarnya. Jadi sebenarnya keputusan ini tuh sudah diputuskan oleh Yamaha dan juga Petronas itu semenjak pertengahan tahun 2020 yang lalu. Sehingga tidak bisa dengan serta-merta diubah karena harus dari segi perencanaan dulu mesti disiapkan semua. Namun kalau kita lihat dari hasil yang diperoleh Morbidelli dari tahun lalu, ini tuh motor yang cukup settle, dan yang lebih boleh dibilang melegakan adalah Yamaha sendiri tetap concern, walaupun ini motornya boleh dibilang tanda kutip motor lama, mereka tetap masih mau memberikan support part-part baru, dan ini langsung terjadi di Qatar ini, di mana Morbidelli bahkan sempat dikasih sasis baru.
untuk motor yang lama ini. Jadi sebenarnya semuanya fine-fine aja. Fine-fine aja sih. Ya kan, apalagi kalau kita ingat lagi di 2020, Ya. Morbidelli sendiri bisa kita katakan stabil, bahkan dia menjanjikan, memiliki peluang. Ya, runner up. Yes. Ya, hasil bisa menentukan. Dia runner up bisa bilang di belakang dari Joan Mir. Oke, nah itu kan kalau Morbidelli. Sementara rekan Morbidelli sendiri Ya. yang bertukar tempat dengan Quartararo ada Valentino Rossi. Valentino Dia Rossi. sempat menyatakan bahwa menurut Oh, gitu. dia bahwa sekarang ini tim terkuat itu ada di Ducati. Miller sama Bagnaia nih. Ya. Dan sebenarnya kalau kita bahas Ducati, semua akan setuju Ducati itu cepat ya, Iya Taufik? benar, betul. Iya kan? Memang Ducati terutama di sirkuit Losail di Qatar ini memang kita lihat dari beberapa tahun ke belakang itu memang mereka tuh kuat banget di sini. Saya masih belum tahu apakah karena ini memang karena stride-nya cukup panjang. Namun di tikungan-tikungan mereka juga cukup baik. Sektor 1, sektor 2 yang tikungannya lebih stop and go, dan juga sektor 3, sektor 4 yang lebih flowing, yang bahkan itu boleh dibilang itu merupakan sektornya Yamaha. Itu mereka tetap bagus di situ. Saya masih belum terlalu Tapi jelas. Rossi sempat ngomong katanya dia walaupun mengakui bahwa tim Ya. Ducati ini cepat, katanya kalau di tikungan masih kalah sama dia. Bener nggak sih? Betul, menurut tapi Taufik? tahun ini seperti kita bisa lihat di insert ya, Ducati memberikan beberapa resep-resep baru, kayak misalkan kehadiran tampilan dari- baru ya berarti ini ya. Belum tahu namanya, cuman beberapa tulisan di web itu bilang bahwa ini adalah downwash duct gitu. Duct itu adalah kayak macam tunnel yang bisa mengalirkan udara yang hadir di depan itu untuk turun ke bawah, dan perkiraan udara yang dikumpulkan di sini itu akan bisa masuk ke bagian swing arm. Ini yang bagian ini ya? Iya, yang ada berwarna Oke. hijau itu ya, swing arm attachment di belakang. Dan swing arm attachment di belakang ini itu kan Ducati bilang, Gigi Daninya bilang bahwa ini tuh tujuannya awalnya untuk mendinginkan ban belakang. Tapi karena dia bentuknya seperti wing, ada sinyalemen bahwa dia pun punya fungsi sebagai penghasil dari downforce yang di ban belakang, yang di swing arm belakang itu, NG. Oke. Dan ini merupakan salah satu resep barunya mereka. Oke. Artinya, dan ini mulai kelihatan di mana Ducati nggak hanya kenceng di stride, namun di tikungan mereka bisa menghadirkan Melawan juga gitu ya. cepat. Oke. Ini Dibandingkan sebenarnya tahun lalu. pembaruan ini sudah Ya. ada sebelumnya, apa ada pabrikan lain yang juga menggunakan yang sama? Belum. Kalau untuk yang ini asli mereka pertama kali di Oh, sini. pertama kali. Berarti kita akan membuktikan ya bagaimana Ya. pembaruan ini nanti bisa Dan membawa sudah mereka terbuktikan minimal top speed-nya ya. Oh iya, Johan Zarco yang katanya di FP4 itu sudah berhasil memecahkan rekor top speed untuk Ya. yang di sini. Padahal Dan untuk tahun lalu. untuk tahun lalu Ya, juga. sama untuk tahun lalu. Jadi artinya biasanya top speed itu dipecahkan di sirkuit Mugello yang panjang banget Betul. stride-nya. Cuman tahun ini itu spesial banget, bahkan di Qatar di Losail top speed-nya terpecahkan. Terpecahkan. Kalau yang kemarin itu berarti ada di Dovi di 2019 ya, di Dan Mugello itu di ya. Mugello, ha. Itu berapa top speednya, sorry? Pokoknya naik itu sekitar hampir 8 sampai 9 km per jam. Wow, Ya. itu berarti luar biasa. Luar biasa. Udah sangat beradaptasi nih dengan motornya Iya, dan betul, juga tentang kerinduan terhadap Artinya Qatar ya. performanya meningkat banyak. Oke, baiklah. Sudah tidak sabar untuk kembali menyaksikan babak kualifikasi kedua. Sama kita juga ya, Taufik ya. Betul. Ya udah, langsung aja kita saksikan, ini dia. Bagnaia yang meraih pole position. Baru aja kita bahas ya, Taufik ya. Iya. Sebenarnya kaget nggak kaget gitu nggak sih sebenarnya kalau ngelihat Bagnaia bisa ada di Kalau posisi itu? melihat dari apa yang diberikan ya daripada dia mulai dari free practice 1 sih saya sih nggak gitu kaget ya. Ya bila dibandingkan malah yang bikin kaget sebenarnya Miller. Kenapa Miller kelihatan tidak segalak segalak seperti di tes pramusim dan juga di beberapa sesi awal-awal dari tapi ya kayak begini lah. Ducati memang kenceng sih. Emang di kenceng ya, Losail. seperti yang udah Betul. kita bahas. Nah, kalau Dan juga Yamaha sih. benar, karena diikuti oleh Quartararo dan juga Vinales. dan juga Ini Vinales. seperti kembali lagi di 2019 di mana mereka berdua juga impresif Betul. sebenarnya. Dan semuanya sih kalau bilang, kalau NG mau lihat lebih detail, ini peringkat pertama sampai 8 di kualifikasi itu ke 8 itu memecahkan rekornya Marc Marquez sebelumnya. Ya. Jadi 8 pembalap dan bahkan sampai Aprilia yang dikendalikan oleh Alexis Espargaro juga cukup potensial karena dia cukup lebih cepat daripada lap time-nya Marc Marquez. Oke, berarti banyak kejutan di seri Banyak perdana di banget. 2021 ya. Nah. Nah, kalau kita melihat Bagnaia sendiri, ini kira-kira dia akan terbayang-bayangin Quartararo nggak sih? Ini kalau dia nggak konsisten dikit aja, Iya. bisa udah bye-bye ya, Taufik ya? Iya betul, saya sedikit melakukan riset dari FP1 sampai FP4 dan itu bahkan kalau kita lihat dari kekonsistenan dari lap time yang ditorehkan oleh Maverick Vinales ini, bahkan yang boleh dibilang
punya potensi banyak lebih Oh. untuk melawan Francisco Bagnaia atau Pecco Bagnaia. Oke, berarti kita akan segera melihat nih. Sebentar Iya. lagi soalnya live race akan segera mulai. Langsung Betul. aja Taufik tanpa menunggu lagi. Wih. Prediksi 3, 2, 1. Saya lebih menjagokan Maverick Vinales, melihat Iya. dari FP1 sampai FP4 yang begitu konsisten. Yang keduanya saya pakai Pecco Bagnaia. Oke. Terus setelah itu baru Quartararo. Walaupun saya ingin melihat sebenarnya Valentino Rossi juara di sini. Oke, tapi siapa yang nggak tahu kan, lihat aja Dia nanti. start dari posisi 4. Betul, apalagi dia punya target kan 2021 dia harus top 5. Kalau enggak, kita akan ngobrol lagi di kualifikasi selanjutnya berarti Betul, tentang ya. Valentino Rossi. Baiklah, kalau begitu ini sudah hampir selesai waktunya Angie dan juga Taufik menemani GP Mania semua. Tapi jangan lupa ini ada kejutan lagi dari kami untuk GP Mania. Apa kejutannya? Yaitu kuis berhadiah. Angie punya pertanyaan untuk kamu yang bisa menebaknya, ini akan ada hadiah. Pertanyaannya sangat gampang karena tadi Angie sama Taufik sudah bahas. Pertanyaannya adalah berapakah rekor top speed yang ditorehkan Johann Zarco di FP4 seri perdana di Qatar? Kamu pasti udah tahu kan jawabannya. Jadi langsung aja kamu buka Instagram dan juga Twitter kami. Kamu tulis jawabannya serta mention 3 teman kamu. Nanti tim kami akan memilih siapakah orang-orang yang beruntung yang berhasil mendapatkan hadiah luar biasa dari kami. Ingat ya, tapi pemenangnya nggak akan diumumkan sekarang. Pemenangnya nanti bakal Angie umumkan di sesi kualifikasi minggu depan. Jadi tunggu apa lagi? Sekarang juga langsung ambil handphone kamu, jawab sebanyak-banyaknya. Setuju Taufik? Setuju banget. Udah tahu kan jawabannya? Udah. Ikutan. Mau start lagi ya. Ya udah, kalau gitu sekarang adalah waktunya Angie dan juga Taufik pamit dulu karena sesaat lagi kita bersama-sama akan menyaksikan seri perdana untuk musim 2021 yang akan ditemani oleh rekan kami. Sudah ada Lucy dan juga sudah ada Joni yang akan hadir untuk GP Mania semuanya. Sampai ketemu lagi di minggu depan berarti Taufik ya. Ya. Sampai ketemu lagi GP Mania. Selamat malam. Bye.